Tes reading kali ini yaitu tepuk cinta. Ada apa? Dicobain dulu ya. Nanti teman-teman ikutan. Tepuk cinta. Love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Ayo ikutan. Semuanya ikutan ya. Tepuk cinta. Love kecil, love besar, love besar, love jumbo. Oke, langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Bahagia nggak? Yang terhormat Ibu Lela Elvira SEMM selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Yang terhormat Ibu Lela Elvira SEMM selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Terima kasih telah berkenan hadir. Serta teman-teman semua yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi presentasi hari ini. Pada kesempatan ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan membahas materi tentang Bank Umum dan Bank Sentral. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stefano Alifa dengan NIM 64250863. Saya sebagai moderator. Saya Separaini Nur Isnaini dengan NIM 64250374 sebagai pemateri 1. Saya Arina Salora Putri dengan NIM 64250870 sebagai pemateri 2. Saya Dini Devita dengan NIM 64250822 sebagai pemateri 4. Baik, sesi pertama adalah pembahasan materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dalam membuat makalah ini adalah bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam sektor perekonomian. Di Indonesia, bank memiliki beberapa jenis, di antaranya ada Bank Umum dan Bank Sentral. Bank Umum dan Bank Sentral memiliki peran krusial yang saling melengkapi dalam sistem perekonomian modern. Lembaga-lembaga keuangan, khususnya perbankan, telah lama mewarnai kegiatan perekonomian negara. Keadaan lembaga perantara atau financial intermediary institution, yaitu perbankan, sangat penting dalam suatu sistem perekonomian modern. Nah, daftar isi dari presentasi ini adalah 1. Sejarah Bank Umum dan Bank Sentral. 2. Pengertian Bank Umum dan Bank Sentral. 3. Fungsi Bank Umum dan Bank Sentral. 4. Perbedaan dan persamaan antara Bank Umum dan Bank Sentral. 5.
Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada sejarah bank umum dan bank sentral. Bank umum itu mulai berkembang pada era kuno pada abad ke-18. Nah, bank ini dulu bentuknya itu bukan kayak bangunan sekarang, tapi bentuknya itu kayak rumah ibadah di Romawi dan Yunani. Kenapa bentuknya kayak rumah ibadah di sana? Karena rumah ibadah di sana itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan emas dan juga tempat penyimpanan dana-dana lainnya. Makanya kenapa dulu bentuk bangunan bank itu seperti rumah ibadah di Romawi dan Yunani. Nah, kata bank itu berasal dari bahasa Itali, yaitu banca atau yang artinya itu bangku. Nah, kata itu merujuk pada bankir di Florence yang mereka itu setiap melakukan transaksi selalu duduk di atas meja penukaran uang. Makanya kenapa namanya itu banca atau bangku. Selanjutnya sejarah bank umum. Bank umum itu mulai kegiatannya pada era kuno di era 1800-an sebelum Masehi. Nah, dia setelah di era Renaissance menjadi institusi dan secara spesifik baru berada di Indonesia. Nah, ada beberapa bank umum penting dalam sejarah perbankan Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Van Horen yang ada di tahun 1746. Nah, bank ini adalah bank pertama yang ada di Nusantara. Nah, bank ini itu fungsinya memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga dan mendukung aktivitas keuangan. Selanjutnya yaitu Bank Nijavach Bank. Nah, bank ini ada di tahun 1828 sampai 1929. Bank ini adalah bank siklus pertama yang memiliki hak istimewa. Haknya yaitu dia mencetak dan mengedarkan uang gulden Hindia. Jadi masih pada zaman penjajahan. Selanjutnya ada Bank Negara Indonesia atau Bank BNI yang sudah dibangun dari tahun 1946 yang masih ada sampai sekarang. Bank ini adalah bank pertama yang didirikan oleh negara Indonesia setelah kemerdekaan. Selanjutnya ada bank yang dibangun oleh Arya Wirjaatmaja, yaitu dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto yang sekarang menjadi Bank BRI. Selanjutnya adalah sejarah Bank Sentral. Bank Sentral itu pertama kali dibangun pada tahun 1668, yaitu Sveriges Riksbank yang dibangun oleh kerajaan Swedia karena mereka mengalami krisis uang untuk mendanai pengeluaran politik mereka, terutama pada zaman perang. Zaman perang itu sangat membutuhkan uang, makanya mereka membangun bank sentral ini. Nah, bank sentral yang pertama ada di Indonesia yaitu didirikan oleh Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1828. Nah, bank sentral itu di Nijavach Bank yang didirikan berdasarkan piagam yang memberikan hak-hak tertentu seperti hak eksklusif. Selanjutnya ada pengertian bank umum dan bank sentral. Yang pertama ada pengertian bank umum. Bank umum yaitu bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan prinsip agama. Nah, bank ini itu fungsinya sebagai lintas pembayaran untuk luar negeri juga bisa. Nah, bank umum ini lembaga keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonomi dan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, itu ada tempat pencetakan uang kertas dan uang logam. Yang kedua, dapat diambil dengan cek yang sudah resmi ada stempelnya. Yang ketiga, memberikan jaminan jangka panjang. Dan yang keempat, menciptakan daya beli. Berikut adalah contoh bank umum di Indonesia, yaitu ada bank umum milik negara, bank umum milik swasta, bank umum milik asing, bank umum campuran, dan yang terakhir ada jenis bank umum berdasarkan devisa. Selanjutnya ada pengertian
pengertian bank sentral. Bank sentral itu bank yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengawasi setiap sistem moneter yang ada di Indonesia. Nah, Bank sentral ini sendiri diaktifkan sebagai lembaga yang berlisensi sebagai penerima deposito di tabungan. Tujuan utama dari bank sentral ini sendiri adalah untuk menciptakan tingkat ekonomi yang tinggi dan juga stabil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melody. Selanjutnya di sini ada fungsi dari bank umum dan bank sentral. Fungsi dari bank umum, satu, mengatur peredaran uang. Jadi bank umum ini memiliki kewenangan penciptaan uang digital untuk membantu mengatur peredaran uang masyarakat. Yang kedua, ada fasilitas pembayaran. Bank umum dia menyediakan fasilitas pembayaran baik transaksi domestik maupun internasional. Dan yang ketiga, ada penyediaan jasa penyimpanan. Bank umum menyediakan layanan penyimpanan berupa dana atau barang berharga untuk masyarakat. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi dari bank sentral. Satu, memperlancar lalu lintas pembayaran, yang berarti dia ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi keuangan. Yang kedua, bank sentral ini sebagai bankir. Bank sentral ini sebagai bankir untuk mengelola Bank sentral ini sebagai bankir untuk mengelola keuangan negara berupa jaminan dan memberikan saran ekonomi kepada pemerintah. Yang ketiga, ada memelihara cadangan khas bank umum. Jadi menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, ada perbedaan dan persamaan bank umum dan bank sentral. Yang pertama ada perbedaannya. Satu, fungsi dan tugas utama. Bank sentral mengatur kebijakan moneter, suku bunga dan inflasi. Sedangkan bank umum dia ini memberi layanan perbankan kepada masyarakat seperti tabungan, rekening dan pinjaman. Yang kedua ada mengatur uang. Bank sentral ini dia mencetak uang dan mengatur peredaran uang. Sedangkan bank umum dia mengelola uang nasabah dan melakukan transaksi perbankan. Yang ketiga ada pemberian kredit. Bank umum dia memberikan kredit kepada masyarakat dan perusahaan. Sedangkan bank sentral dia hanya fokus pada kebijakan moneter. Nah, di sini ada persamaan bank umum dan bank sentral. Bank sentral, satu, lembaga keuangan resmi. Jadi keduanya ini sudah memiliki hak izin atau sudah sah. Yang kedua, terlibat dalam sistem perbankan. Bank sentral maupun bank umum dia ini berperan penting dalam sistem perbankan, meskipun memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Yang ketiga, berfungsi dalam perekonomian. Keduanya berperan dalam mendukung dan membentuk perekonomian perbankan di negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tugas dari bank umum dan bank sentral. Dimulai dari bank umum terlebih dahulu, yaitu ada menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang kedua ada menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonominya. Terus yang ketiga ada menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Selanjutnya ada tugas dari bank sentral, yaitu menyusun, menetapkan, dan memimpin eksekusi kebijakan moneter. Jadi, demi menjaga ketahanan perekonomian di suatu bangsa, pemimpin bank sentral itu tuh wajib memberikan kepercayaan untuk memutuskan kebijakan moneter. Nah, salah satu kebijakan moneter yang digunakan bank sentral secara krusial itu tentang perihal suku bunga. Yang kedua ada mengawasi dan mengatur sistem perbankan. Secara umum, bank yang beredar di setiap negara itu di bawah pengawasannya bank sentral. Jadi lembaga tersebut itu wajib menetapkan larangan, kebijakan,
larangan, pembatasan, dan kebijakan. Terus yang ketiga ada memastikan sistem pembayaran berjalan dengan lancar. Bank dengan metode tertinggi itu wajib memastikan pembayaran yang dilakukannya itu baik dalam bentuk apapun, itu baik non tunai maupun tunai itu harus berjalan lancar sebagaimana semestinya demi pergerakan roda ekonomi agar tetap stabil. Selanjutnya ada faktor-faktor dari bank umum dan bank sentral. Dimulai dari bank umum terlebih dahulu. Yang pertama ada CAR atau Capital Adequacy Ratio. Nah, CAR ini tuh adalah rasio kecukupan modal yang merupakan ukuran kemampuan bank untuk menampung resiko kerugian. Dengan kata lain, CAR ini tuh ingin menunjukkan seberapa kuat modal bank untuk melindungi dana nasabah dan menstabilkan keuangannya. Yang kedua ada Loan to Deposit Ratio atau LDR, merupakan rasio likuiditas yang digunakan bank untuk menilai seberapa baik bank melindungi dana nasabah dan menggunakan dana nasabah yang dihimpun melalui giro, tabungan atau deposito untuk memberikan pinjaman atau kredit. Terus yang ketiga ada non-performing loan atau NPL, yaitu pinjaman yang pembayarannya terlambat atau besar kemungkinan si peminjamnya itu tidak dapat melunasinya. Terus yang keempat ada debt to equity ratio atau DER, yaitu rasio keuangan yang digunakan bank untuk membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitas pemegang saham. Dan yang kelima ada BOPO, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional, yaitu rasio keuangan yang digunakan bank untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya ada faktor-faktor dari bank sentral. Yang pertama ada tujuan tunggal kestabilan nilai rupiah. Nah, di Indonesia itu bank memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan menstabilkan nilai rupiah. Nah, dia tuh mencakup dua aspek, yaitu kestabilan terhadap barang dan jasa atau inflasi dan kestabilan terhadap mata uang negara lain atau nilai tukar. Terus yang kedua ada kebijakan moneter. Nah, bank sentral mengendalikan kebijakan moneternya tuh di berbagai instrumen seperti politik diskonto, politik pasar terbuka, politik rasio kas, dan kebijakan selektif untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan uang rupiah. Bank sentral mempertimbangkan jumlah uang kartal yang keluar untuk digunakan kepada masyarakat ini tuh sejalan dengan pertumbuhannya ekonomi supaya menjaga kecukupan persediaan kasnya. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Bank Umum dan Bank Sentral memiliki peranan yang saling melengkapi dalam sistem perekonomian nasional. Bank Umum berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan kembali dalam bentuk kredit guna mendorong pertumbuhan ekonomi real. Sementara itu, Bank Sentral berperan sebagai otoritas moneter yang bertugas menjaga kestabilan nilai mata uang, mengatur sistem pembayaran, serta mengawasi stabilitas perbankan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan mohon untuk diajukan ya. Oke, perkenalkan nama Ibu saya Safira, NIM-nya 642508. Aku mau tanya, sebutkan contoh faktor yang mempengaruhi Bank Umum dan Bank Sentral. Yang kedua, mengapa Bank Umum disebut sebagai perantara keuangan? Yang ketiga, sebutkan contoh Bank Umum dan
apa perbedaan? Yang ketiga, mengapa bank sentral memiliki wewenang mengatur Terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah mungkin suatu negara beroperasi tanpa bank sentral? Dan apa fungsinya bagi sistem keuangan dan perekonomian? Pertanyaan kedua, bagaimana bank ini bisa stabil ketika kebijakan moneter bank sentral berubah drastis, kayak misalnya menaikkan suku pada bunganya. Terus pertanyaan ketiga, apakah peran bank umum dan bank sentral di Indonesia sudah seimbang atau masih kurang? Terima kasih. Yaitu contoh faktor bank umum dan bank sentral. Contoh pertama, contoh faktor bank umum. Bank umum itu contoh faktornya sumber kredit, jasa perbankan, sumber dana, dan tujuan dari bank umum itu sendiri. Sedangkan contoh faktor dari bank sentral yang pengawasan sistem moneter, mengatur suku bunga, mencetak uang, pengawasan bank, dan menjaga stabilitas moneter. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dan sekaligus jawaban untuk Novia dari kelompok 6, yaitu bagaimana hubungan dan interaksi bank umum dan bank sentral di Indonesia. Nah, interaksi dan hubungannya itu ada di hubungan pengawas dan yang diawasi. Nah, di mana tuh Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter dan mengawasi bank umum untuk menjaga stabilitas sistem keuangannya. Terus sementara untuk bank umum itu beroperasi di bawah arahan tersebut untuk melayani masyarakat. Udah, ya. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12 dari Jihan tadi yang nanya ya. Pertanyaannya adalah apa peran bank umum di Indonesia sudah seimbang? Peran bank umum di Indonesia sudah cukup seimbang dalam mendukung perekonomian negara melalui layanan perbankan, pengumpulkan dana, penyaluran kredit, dan fasilitas transaksi pembayaran. Namun, masih belum ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Apakah jawabannya cukup jelas? Ada games nih. Ada games ya, teman-teman. Gamesnya adalah itu ikutin kata mulut, jangan gerakan tangan. Ikutin kata mulut, jangan ikutin gerakan tangan saya. Yang salah bakal dikasih pertanyaan. Contoh, misal saya bilang pegang hidung, tapi saya pegang pipi. Nah, kalian harus pegang hidung dan pegang pipi. Yang salah bakal dikasih pertanyaan. Oke, saya mulai ya. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang bibir. Ini mah gak ada yang salah. Kalau ada yang salah gimana? Langsung aja langsung. Oh, dari sini.
langsung nggak usah dibilang apa gitu. Alis. Kagak ada yang salah ini. Udah kali biar yang salah ya. Kuping. Jidat. Dagu. Nggak ada yang salah. Terus nggak usah. Apa? Jangan. Apa? Semangat maju. Apa? Gimana kalau sekolah kita tuh ada yang maju? Praktekin untuk kita. Gimana ya? Apa ya? Praktekin untuk cinta. Itu aja. Pegang dengkul. Pegang dengkul. Ini. Coba. Apa? Gak ada yang salah. Tunjuk aja. Gimana? Tunjuk aja lah. Sama siapa yang mau nanti datang. Oke, inisiatif. Cinta ya sih. Yang apa? Oke, karena nggak ada yang salah, ada yang mau inisiatif ke depan buat maju. Nanti ada hadiahnya loh. Hadiahnya maju. Pertanyaannya nggak susah kok. Nggak susah pertanyaan. Ya. Perkenalan diri. Udah pada kenalan ya? Perkenalkan, nama saya Indra Padera Tarigan, NIM-nya 4250414. Saya ingin menjawab dari pertanyaan yang dimiliki kelompok 3 ya. Ini pertanyaan nomor kanan, kantong kanan atau kantong kiri? Kantong kanannya aja. Pertanyaannya, pada abad keberapa kegiatan perbankan pertama kali dilakukan? Dengar nggak? Pada abad keberapa kegiatan perbankan pertama kali dilakukan? Ada di kepet itu? Oke, bisa diam dulu nggak? Untuk jawabannya, perkembangan awal saat zaman kuno, kegiatan perbankan pertama kali dimulai pada abad ke-18 sebelum Masehi. Oke, jawabannya benar ya. Tepuk tangan. Oke, langsung didahului ya. Ya, semuanya perkenalkan, nama aku Muhammad Kalis Akbarudianto atau dipanggil Kalis. NIM aku 64250933. Ya, aku sini akan menjawab pertanyaan soal-soal dari kelompok. Nah, pertanyaan
sebut apa? Nah, ada beberapa bank umum yang penting dalam sejarah perbankan di Indonesia, yaitu adalah Bank Van Forum, yang kedua adalah D Java C, yang ketiga adalah Bank Negara Indonesia, dan keempat adalah Arya Wijaya Maja. Itu jawabannya. Oke, jawabannya betul ya. Oke, sebelum kita akhiri, gimana kalau tepuk cinta sekali lagi? Gimana? Mau nggak? Tepuk cinta. Lo kecil, lo sedang, lo besar, lo kumpul. Baik, karena presentasi sudah selesai, Kita akhiri sesi presentasi ini. Terima kasih kepada pemateri, teman-teman yang sudah berpartisipasi, dan tentunya ibu dosen yang telah mendampingi. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi